Selamat datang di podcast EduTech. Episode hari ini akan menjadi database deep dive karena akan membahas konsep-konsep inti dari sistem basis data. Saya Ita dan saat ini sudah hadir dua mahasiswa bersama saya yang sudah antusias sekali untuk mengulas materi yang sebelumnya sudah mereka pelajari di kelas. Dan hari ini kita akan bahas dengan sudut pandang yang lebih menarik dan ringan. Langsung saja yuk kita kenalan dengan mereka. Halo semuanya, nama saya Anis Marcella, saya dari Fakultas Teknik dan Informatika. Saya senang sekali bisa belajar materi hari ini. Halo, saya Habib Umar. Saya dari program studi informatika dan saya siap ikut berbagi pengetahuan tentang database. Oke, pertama kita mulai dengan pemahaman dasar tentang apa itu database ya. Seperti yang kalian sudah pelajari ini, database ini merupakan kumpulan data yang terorganisir dengan baik dan disimpan secara digital ya. Coba bisa teman-teman sebutkan nih, apa sih contoh dari penggunaan database di kehidupan sehari-hari contohnya? Salah satu contoh yang sering saya temui yaitu sistem perpustakaan. Nah, untuk database-nya ini berfungsi untuk memantau kapan buku harus dikembalikan, kayak gitu, Ibu. Nah, saya juga sering melihat di sistem kasir minimarket. Penggunaan database di sana itu diterapkan untuk mencatat hasil transaksi pembeliannya sehingga transaksi itu berjalan lebih cepat dan akurat. Oke, sudah betul ya untuk kedua jawaban yang disebutkan oleh Anis dan juga Habib ya. Meskipun dalam konteks yang berbeda, tapi tujuan dan fungsinya sudah tetap sama ya untuk mengelola informasi dan juga data. Nah, sejauh ini nih ya, bagian mana sih yang menurut kalian menantang dalam mempelajari basis data? Kalau saya sendiri bagian pembuatan IRD, Ibu, terutama saat menentukan relasi dan foreign key. Itu menantang banget gitu. Iya, Habib. Sama juga, Bu. Nah, tapi setelah kita mempelajari materi tentang normalisasi, saya merasa terbantu untuk memahami bagaimana tabel-tabel itu dipecah, gitu, Bu. Iya, memang untuk pembuatan RD ini terasa rumit di awal ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pelajari, sebenarnya RD itu kan mudah ya. Terlebih pembuatan RD ini kan sangat penting karena bisa menggambarkan hubungan antar data di dalam satu sistem. Nah, seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya bahwa setiap entitas ini kan memiliki primary key ya atau kunci pengenal uniknya. Sementara untuk foreign key itu menghubungkan satu entitas ke entitas yang lain. Jadi hubungan antar tabel ini bisa tercipta karena adanya kedua kunci tersebut. Nah, setelah membuat RD tadi dilanjutkan dengan Normalisasi. iya, normalisasi ya. Nah, dengan normalisasi ini tabel yang kita buat menjadi lebih rapi dan peran dari setiap kunci seperti primary key dan foreign key itu menjadi lebih mudah dipahami ya. Sekarang coba saya minta sebutkan contoh dari primary key ataupun foreign key yang sebelumnya kalian sebutkan di sistem database-nya. Kalau dalam sistem perpustakaan, contoh primary key-nya itu bisa berupa ID buku yang tentunya unik untuk setiap bukunya. Iya. Kemudian untuk foreign key-nya itu bisa berupa ID anggota yang ada di tabel peminjaman yang menghubungkan antara tabel peminjaman dengan tabel anggota, seperti itu, Ibu. Nah, kalau tadi kan bahasan dari Kak Anis ya, Ya. ada di ID buku. Nah, sedangkan kalau di sistem minimarket tuh ada di ID barangnya. Nah, untuk primary key-nya. Iya. Nah, sedangkan foreign key-nya itu ada di data transaksi. Misalnya ID kasir yang menghubungkan transaksi dengan data kasir. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jawaban kalian sudah tepat tadi ya. Jadi, kalian sudah bisa melihat bagaimana kedua kunci tersebut ya bisa menciptakan relasi antar tabel. Nah, sekarang kita ganti pembahasan ya, beralih ke kardinalitas ya. Jadi, pada saat kita membuat RD itu kan nggak hanya menentukan entitas dan juga relasi saja, tapi jenis kardinalitasnya juga kita tentukan ya, supaya
kita bisa memahami bagaimana hubungan tersebut bekerja sama dalam skala nyata. Masih ingat nggak nih jenis-jenis dari kardinalitas ada apa aja? Nah, kalau jenis-jenis kardinalitas itu ada 3, Bu. Nah, di sini yang pertama itu ada satu ke satu atau one to one. Nah, dan ada satu ke banyak, one to many, dan banyak ke banyak, itu many to many. Untuk contohnya sendiri, di sistem perpustakaan, untuk satu ke banyak itu contohnya seperti satu anggota bisa meminjam banyak buku. Kemudian untuk satu ke satu itu contohnya satu buku hanya memiliki satu penerbit. Seperti itu. Jawaban kalian sudah tepat ya. Contohnya juga yang tadi Adi sebutkan itu sudah jelas. Ya, sekarang bicara soal normalisasi nih. Ya, banyak yang merasa bahwa normalisasi ini juga sama sulit dan bahkan lebih rumit katanya dari RD. Padahal kalau misalnya kita pahami dengan benar, ini justru normalisasi ini sangat membantu sekali ya dan berguna karena bisa membuat database lebih efisien ya dan lebih baik lagi. Menurut kalian apa sih pentingnya normalisasi? Nah, dari pengalaman saya itu ya, Bu, normalisasi itu membantu banget untuk mengurangi duplikasi data gitu. Misalnya kalau kita punya tabel pembelian barang, Ya. daripada kita naruh detail barang di setiap baris, sebaiknya kita membuat tabel baru untuk barang dan nanti kita hubungkan dengan ID barang seperti itu. Iya, tepat ya. Jadi kalau misalkan di real life nih, normalisasi ini bisa membantu untuk menghemat storage dan juga mempercepat query. Jadi, dari semua yang sudah kita bahas, apa poin paling penting yang menurut kalian perlu diingat soal sistem basis data? Bisa dimulai dari Anis terlebih dahulu ya. Relasi antar tabel itu sangat penting. Kemudian memahami primary key, foreign key itu bisa membuat perancangan database lebih solid. Setuju, Kak Anis ya. Dan normalisasi itu membantu menjaga database tetap rapi dan efisien. Oke, terima kasih untuk kedatangannya hari ini ya. Sudah berdiskusi seru ya di acara hari ini. Saya berharap untuk teman-teman yang mendengarkan dan menonton podcast hari ini juga bisa mendapatkan wawasan baru ya tentang sistem database. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.